tidak membutuhkan uang itu. Kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, cabut hak politiknya, miskinkan Jokowi. Dan keluarganya yang terakhir saya ingin tutup dengan satu buah pantun. Burung walet, burung seriti, kebawa bue mandi di komangan. Kalau niat sudah mantap di hati, bajingan-bajingan oligarki penguasa bukan sebuah halangan. Takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Didin, dan untuk selanjutnya kami mempersilakan Bapak dari Akademisi U1 atau KTB atau Kang Rijal. KTB, mungkin KTB duluan ya. Silakan Pak, cerita saat itu U1 juga ada bersama kami di Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UI1 yang berusaha mewakili jaket kuning UI dari kampus perjuangan, sementara kampus kami sendiri di Brangus tidak bisa berbunyi keluar. Tolong dipahami. Nah, yang lain yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kita sebagai bangsa dan negara menjadi kacau balau ribut begini sejak Jokowi menjadi presiden, ditambah lagi 2 periode. Kenapa? Saya berani mengatakan Jokowi adalah PKI yang bersembunyi dan tampil yang saya sebut dengan PKI gaya baru. Apa dasar saya bilang dia PKI? PKI udah di Brangus, maka dia muncul dengan PKI pada itu. Salah satu pernyataan yang tidak ditanggapi oleh masyarakat secara serius pada waktu dia masih jadi presiden tahun 2024 di bulan Februari lewat salah satu Kepersian nomor 8 menyatakan dalam peristiwa G30S65 PKI adalah korban. Tolong dicatat, dia berani bilang PKI adalah korban. Untuk itu keluar Kepres dan Impres bagaimana negara membantu membiayai keluarga-keluarga merehabilitasi namanya, dan keluarga-keluarga harus disantuni oleh negara. Oh, ini nggak diangkat. Orang-orang mereka membelokkan ke oligarki. Oligarki itu nggak ada bapaknya. Kenapa yang kita diangkat Jokowi PKI gaya baru? Itu yang diangkat. Jangan mau dibelokkan ke oligarki, nggak ada urusan itu. Riset 2015 dipaparkan bahwa PKI akan nyusup dan mengendalikan Polri. Kebukti sekarang. Coba Polri kalau sedikit diganti lain. Terus sedikit itu orangnya Jokowi, satu kampung lagi di Solo sana. Selama nggak diganti yang begini jadinya. Apalagi DPR disusupi, nggak berbunyi wakil rakyat kita. Jadi 2 ini aja, tolong cek presiden-presiden kita sebelum Jokowi pernah bikin ribut nggak negara ini? Bangsa ini nggak pernah. Sejak Jokowi bikin ribut terus. Itulah upaya PKI yang baru, dendam yang dia sedang usahakan terus pada kita menumpas PKI G30 PKI tahun 65. Saya alami. Dan Jokowi terus bermain dengan PKI gaya barunya dengan bermainkan anaknya Ciplang Bakabumi Raka, Ciplang Aplongo, matanya mata ini apa namanya narkoba, coba didorong ke atas dengan segala macam. Jadi akan lakukan. Terima kasih. Memang Jokowi mesti dikerangkeng. Jadikan dia satu-satunya mantan presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng seumur hidup. Uang pengusapan, rusak gampangan, yang merusak bangsa ini. Tolong cek data utang kita sejak Jokowi. Kita nggak tahu. Kita akan diadu dengan aparat, tahu saya. Saya 65, 66 ikut. Saya tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI, ngalamin saya. Kita ngaduin PKI jelas. Ini PKI kayak baru, yang namanya Jokowi. Saya kenal beliau, approach-nya hebat, orangnya PKI-nya rendah hati ini segala macam. Tapi main duitnya luar biasa. Nyetor uang aja. Yakub ngomong itu. Kok ini didemin? Jaringan dia masih bermain. Siapa sih rekap?
kok bisa Gibran muncul lagi. Nah, sekarang udah diturunkan lewat putusan MK, dia boleh nangis Bombay. Jadi tolong melihat lebih luas, jangan kita dibodohin, dibelokkan dengan sibuk dengan oligarki. Enggak ada urusan. PKI gaya baru adalah Jokowi. Pada waktu zaman Jokowi lah, ingat ada kasus Kanjuruhan kilometer 50. Kok nggak bisa jelas sekarang? Polisi disusupi. Siapa Kapolrinya ketika kasus kilometer 50? Orangnya Jokowi itu. Saya nggak usah sebutkan namanya. Jadi kami hanya ingin mengingatkan Anda-Anda, jangan sampai kita mau diadu domba oleh Jokowi kepada aparat dari kepolisian. Kita hargai dia, mereka menjalankan tugas sesuai dengan apa yang dilakukan, bukan kita harus diadu polisi dijelek-jelekin. PKI gaya baru bermain Jokowi, saya ulangi lagi, PKI gaya baru. Jangan sampai kita mau dialihkan ke oligarki, nggak ada urusan. Aguan oligarki ya, kok dia bisa dia nyetor ke Jokowi berapa triliun? Kalau nggak nyetor nggak mungkin. Saya orang bisnis dulu, tahu saya Jokowi terima duit banyak, makanya bisa bikin PK 1 Big 2. Kok didemin nyetor? Jadi itulah PKI gaya baru, berusaha narik anaknya yang namanya Gibran, pelangap pelongo, mukanya muka orang kena narkoba, nggak ada isi kepalanya, nggak tahu bermain di Sirekap, kok bisa jadi wapres? Anda bayangkan nggak? Kita punya wapres yang namanya Gibran, SMA aja nggak lulus, pendidikannya nggak jelas, otak-otak nggak jelas, muka-muka pelangap pelongo, dipaksa. Saya nggak tahu apa yang terjadi di Sirekap. Ini permainan PKI gaya baru, ngacak-ngacak. Presiden sejak Jokowi, Republik dibikin amburadul. Karena memang PKI akan menghancurkan kita agar ricuh, ramai dan amburadul, maka PKI gaya baru akan bermain lebih banyak. Jadi kembali saya cuma mengingatkan, jangan sampai kita diadu dengan aparat. Aparat melaksanakan tugas, rekan-rekan kami dari kepolisian kami menghargai, tolong juga pahami, kita menghargai kesulitan. Selamat datang kembali sahabat semua yang setia menyimak perkembangan peristiwa yang kini mencapai puncaknya, di kemana kemarahan rakyat yang sudah lama tertahan perlahan meluap menjadi aksi nyata yang mengguncang seluruh perhatian bangsa. Seperti judul yang tertera dengan penuh tanda tanya sekaligus ketegangan, demo geruduk rumah jebol, akhirnya kembut onar selesai, Jokowi dijemput paksa. Mari kita awali dari gambaran suasana yang sungguh tak terbayangkan sebelumnya. Ribuan orang dari berbagai daerah, berbagai latar belakang, dan berbagai aliran pendapat kini bersatu padu berkumpul dengan satu tujuan yang sama. Mereka tidak lagi sekedar berkumpul di lapangan terbuka atau menyuarakan aspirasi lewat spanduk dan orasi, melainkan bergerak menuju kediaman yang selama ini menjadi pusat sorotan. Tekanan yang mereka berikan begitu besar, gelombang massa yang terus mendesak, seolah tembok pertahanan yang selama ini menjaga jarak antara pihak yang bersangkutan dengan rakyat mulai goyah. Bahkan, banyak yang menyebut seolah bangunan itu sendiri seakan-akan jebol diterjang gelombang keinginan rakyat yang tak sabar lagi menunggu keadilan ditegakkan. Perlu kita pahami bahwa aksi ini bukan lahir dari kemarahan sesaat atau keinginan membuat keributan semata. Ini adalah puncak dari sekian lama rakyat melihat banyak hal yang terjawab, banyak pertanyaan yang dijawab dengan alasan berbelit-belit, banyak bukti yang disembunyikan, dan banyak janji yang tak pernah ditepati. Rakyat merasa hak mereka untuk mengetahui kebenaran terus-menerus diabaikan. Mereka bertanggung jawab yang seharusnya diberikan terus-menerus ditunda atau dialihkan kepada orang lain. Hingga akhirnya kesabaran itu sampai pada batasnya dan mereka memutuskan untuk datang sendiri, menuntut jawaban secara langsung dari sumbernya, tanpa perantara, tanpa alasan yang tak masuk akal. Di tengah kekacauan yang ketegangan yang memuncak itu, muncul kabar yang sangat mencolok. Akhirnya pembuat onar selesai. Kalimat ini merujuk pada pihak-pihak yang selama ini berusaha mengacaukan suasana, memutarbalikkan fakta, menghalangi jalannya proses hukum, atau saling tuduh demi melindungi diri sendiri maupun kelompoknya. Selama ini mereka bergerak bebas, menggunakan segala cara untuk menutupi jejak, merusak nama baik orang lain,
dan menjauhkan rakyat dari kebenaran. Namun kini, perlahan namun pasti, segala upaya mereka mulai terbongkar satu persatu. Dukungan yang mereka andalkan mulai hilang, perlindungan yang mereka miliki mulai tak berfungsi lagi, dan tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Aksi-aksi yang mereka buat untuk mengacaukan keadaan justru kini berbalik menyerang diri mereka sendiri, dan akhirnya mereka harus menghadapi kenyataan bahwa permainan kotor yang mereka jalankan sudah sampai pada ujungnya. Namun yang menjadi sorotan paling besar yang membuat seluruh rakyat bertanya-tanya dan berdebat adalah kemungkinan yang disebutkan, apakah Jokowi akan benar-benar dijemput secara paksa. Selama ini kita melihat berbagai panggilan, permintaan klarifikasi, hingga tuntutan untuk hadir selalu berujung pada alasan kesehatan, alasan tugas, atau diwakilkan kepada orang lain. Padahal yang rakyat butuhkan adalah penjelasan langsung dari beliau sendiri, bukan penjelasan dari orang yang tak mengetahui hal yang sebenarnya terjadi. Kini situasi sudah berubah total ketika rakyat sudah datang sendiri, ketika tekanan dari berbagai pihak semakin kuat, ketika bukti-bukti yang mengarah semakin nyata dan tak terbantahkan, maka tak ada lagi alasan yang bisa diterima untuk menghindar. Jika memang tidak ada yang disembunyikan, jika memang segala hal yang dituduhkan tidak benar, mengapa harus takut hadir dan menjawabnya secara terbuka? Mengapa harus menghindari pertemuan dengan rakyat yang pernah beliau pimpin? Mengapa harus membiarkan rakyat terus-menerus berspekulasi dan memelihara keraguan? Pertanyaan-pertanyaan ini terus bergema di mana-mana, dan semakin lama ditunda, semakin kuat dugaan bahwa ada hal yang tak ingin diketahui oleh publik. Kabar mengenai kemungkinan penjemputan paksa ini tentu memicu reaksi yang sangat beragam di kalangan masyarakat. Sebagai besar melihatnya sebagai hal yang wajar dan sudah seharusnya terjadi. Mereka berpendapat bahwa siapapun itu, setingginya apapun jabatan yang pernah diemban, sebesar apapun pengaruh yang dimiliki, di mata hukum dan di hadapan rakyat semuanya sama. Tidak ada orang yang kebal hukum, tidak ada orang yang boleh menghindar dari tanggung jawab. Jika panggilan yang disampaikan secara baik-baik tidak dipenuhi, maka langkah tegas seperti penjemputan paksa adalah hal yang wajar dilakukan demi menegakkan aturan. Namun di sisi lain, masih ada pihak yang berusaha mencegah hal ini terjadi dengan berbagai alasan. Ada yang mengatakan itu tidak pantas dan yang mengkhawatirkan keamanan, dan pula yang menyebutkan demi menghormati jabatan yang pernah dipegang. Namun banyak yang membalas bahwa penghormatan itu harus disadari pada sikap yang benar dan kesediaan bertanggung jawab, bukan digunakan sebagai tameng untuk menghindari kewajiban. Keamanan harusnya dijaga agar proses berjalan lancar, bukan untuk melindungi seseorang dari proses hukum yang seharusnya dijalani. Situasi ini semakin memperjelas bahwa posisi kelompok yang selama ini mendukung dan melindungi kini semakin terdesak ke sudut yang sempit. Mereka tak lagi memiliki banyak pilihan atau jalan keluar yang aman. Jika mereka terus berusaha menghalangi proses ini, maka kemarahan rakyat akan semakin meluas dan dampaknya akan menimpa seluruh pihak yang terlibat. Namun jika mereka membiarkan semuanya berjalan sesuai aturan dan keadilan, maka mereka harus berani menerima apapun hal yang akan didapatkan nanti, baik itu menguntungkan maupun merugikan. Di tengah situasi sulit ini, semua pihak mulai menyadari satu hal yang tak bisa dibantah. Kebenaran tak bisa lagi ditunda, tak bisa lagi diputarbalikkan, dan tidak bisa lagi ditutupi oleh kekuasaan semata. Oke teman-teman, demikian saja. Salam NKRI, harga mati.